Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Saya Filza Aulia Putri, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Di sini terdapat relasi. Apa sih itu relasi? Relasi sendiri adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan yang terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian. Nah, perkalian Kartesian sendiri atau Kartesian produk antara himpunan A dan B ditulis dengan A kali B. Didefinisikan sebagai semua himpunan pasangan terurut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota himpunan B. Di sini terdapat notasi A kali B sama dengan X, Y atau X merupakan anggota bilangan A dan Y merupakan anggota bilangan B. Dengan contoh, misalnya himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 dan himpunan B sama dengan A dan B. Lalu, maka Kartesian produknya adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Lalu kita lanjut ke relasi biner R. Antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. A disebut daerah asal dari R atau domain dan B disebut daerah hasil atau range dari R. Dengan contoh, misalnya himpunan P sama dengan 2, 4, 8, 9, dan 15 dan B ada 2, 3, dan 4. Maka relasi R dari P ke Q didefinisikan sebagai PQ merupakan anggota bilangan R jika P dihabis dibagi dengan Q. Maka relasinya adalah 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Nah, kita lanjut ke relasi pada A adalah relasi dari A ke A. Dengan contoh, misal R adalah relasi pada A sama dengan 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh X, Y merupakan anggota bilangan R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka relasinya sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Lanjut ke representasi dalam relasi. Yang pertama ada tabel. Jika relasi disajikan dengan tabel, maka kolom pertama menyatakan daerah asal dan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Di sini terdapat contoh, misalnya himpunan P sama dengan 2, 4, 8, 9, dan 15 dan himpunan B sama dengan 2, 3, dan 4. Maka relasi R dari P ke Q didefinisikan sebagai PQ merupakan anggota bilangan R jika P habis dibagi dengan Q. Maka relasinya adalah 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Di sini terdapat tabel yang bisa kalian lihat ya. Kedua itu ada matriks. Matriks sendiri kan terdiri dari baris dan kolom. Misal R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2 sampai dengan AN. Nah, A ini merupakan baris. Dan ada B sama dengan B1, B2 sampai dengan BN. B ini merupakan kolom. Maka relasi R dapat disajikan dengan matriks M. Misalnya A1 dengan B1 maka hasilnya M11. A2 dengan B2 sama dengan M1 dan 2. Maka begitu juga seterusnya. Langsung kita lanjut ke contoh. Misalnya P sama dengan 2, 4, 8, 9, dan 15 dan B sama dengan 2, 3, 4. Relasi R dari P ke Q didefinisikan sebagai PQ merupakan anggota bilangan R jika P habis dibagi dengan Q. Maka relasinya sama dengan 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Tabelnya bisa kita lihat di PPT ya. Dengan angka yang bertuliskan misalnya 2 dengan 2 maka hasilnya 1 dan jika 2 dan 3 hasilnya 0, 2 dan 4 juga hasilnya 0, 4 dan 2 hasilnya 1, begitu juga sampai seterusnya. Yang ketiga ada graf. Berarah representasi relasi dengan graf berarah adalah merupakan representasi relasi secara grafis. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik simpul atau vertex dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Dengan kata lain, jika A, B merupakan anggota bilangan R, maka dibuat busur dari simpul A ke B. Simpul A disebut simpul asal dan simpul B disebut dengan simpul tujuan.
Dengan contoh misalnya R sama dengan relasi pada A yaitu 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh XY merupakan anggota bilangan R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka relasinya merupakan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Di sini terdapat dengan contohnya yaitu bentuk gambar. Misalnya 2 dengan 4 maka 2 menuju ke 4, 3 ke 9, jadi panahnya menuju ke 9. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat relasi biner. Yang pertama itu ada refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A merupakan anggota bilangan R. Untuk setiap A merupakan anggota bilangan A. Contoh, misalnya himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R di bawah didefinisikan pada A, maka yang pertama, R sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 bersifat refleksif. Dan yang kedua ada R sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 bukan relasi refleksif karena 3,3 merupakan bukan anggota bilangan R. Yang kedua ada simetris. Relasi R pada himpunan A disebut simetris jika A, B merupakan anggota bilangan R, maka B, A merupakan anggota bilangan R. Untuk setiap AB merupakan anggota bilangan A. Dengan contoh relasinya sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, dan 4,4. Yang ketiga ada transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika A, B merupakan anggota bilangan R dan B, C merupakan anggota bilangan R, maka AC merupakan anggota bilangan R. Untuk setiap A, B, C merupakan anggota bilangan A. Dengan contoh R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Lalu lanjut ke relasi habis dibagi pada bilangan bulat positif. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada fungsi. Nah, fungsi sendiri misalnya F adalah relasi dari A ke B, maka F disebut fungsi jika untuk setiap anggota A direlasikan dengan tepat satu anggota B. Dengan contoh misalnya himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 dan B sama dengan U, V, W, maka F sama dengan 1U, 2V, 3W adalah fungsi. Kita lanjut ke fungsi F disebut satu-satu atau injektif jika tidak ada elemen himpunan A mempunyai kebayangan yang sama atau untuk setiap AB merupakan anggota bilangan A. Jika A tidak sama dengan B, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Dengan contoh, fungsi sama dengan 1W, 2U, dan 3V. Kita lanjut ke fungsi F dikatakan pada atau onto atau surjektif jika setiap anggota himpunan B adalah merupakan bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Dengan contoh F sama dengan 1W, 2U, dan 3V. Kita lanjut ke fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijektif jika F adalah fungsi satu-satu dan pada. Nah, di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Pada gambar pertama ada A dan B, di situ merupakan fungsi satu-satu tetapi bukan pada. Pada gambar kedua terdapat fungsi pada tapi bukan satu-satu. Pada gambar ketiga terdapat bukan fungsi satu-satu dan bukan pada. Dan pada gambar keempat itu bukan merupakan fungsi. Sekarang kita lanjut ke komposisi fungsi. Misal G adalah fungsi dari himpunan A ke B dan F adalah fungsi dari B ke C. Komposisi F dan G dinosikan F dan lingkaran kecil G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F komposisi GA sama dengan FGA. Contoh, diberikan fungsi G yaitu 1U, 2U, dan 3V yang memetakan himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 ke B, U, V, W, dan fungsi F, UY, Vx, dan Wz yang memetakan B sama dengan U, Vw ke C sama dengan X, Yz. Fungsi komposisi dari A ke C adalah fungsi komposisi G sama dengan 1Y, 2Y, dan 3X. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.